Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza nataitum ila sholati takhuduha huzwa wa la'iba dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa hadir dalam sholat tahajud berjamaah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengaruniakan rasa lezat, rasa nikmat dalam beribadah. Rasa nikmat, rasa lezat dalam beribadah, khususnya dalam sholat, karena merasa dirinya sedang menghadap kepada Allah, bercakap-cakap dengan Allah, maka ini merupakan karunia yang sangat besar. Sebagian orang ada yang belum merasakan nikmat, belum merasakan lezat untuk sholat, ya, masih merasa terpaksa, merasa bahwa saya masih ngantuk, kenapa sholat, gitu ya. Jadi masih belum merasakan nikmat, lezat. Maka ini kita harus berjuang terus, jangan sampai kita kalah ya dalam perjuangan. Sebab kalau ibadah kita merasa berat, merasa terpaksa, ya, maka nilainya di sisi Allah itu masih rendah. Ya. Kita berjuang supaya nilainya tinggi, ya. Harus ditingkatkan lagi rasa kecintaan kepada Allah, rasa ingin selalu bersua kepada Allah, rasa ingin selalu bertemu dengan Allah, rasa ingin selalu merengek-rengek kepada Allah, mengadukan semua perkara-perkara hal-hal yang kita rasakan kepada Allah. Maka itu semakin bagus, ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada ayat 5 ya, surat 5 ayat 58 yang saya sebutkan tadi menunjukkan sikap orang-orang yang ketika diseru sholat, wa idza nadaitum, ketika kalian menyeru, ya, mereka kepada sholat, ya, baik itu panggilan adzan maupun seruan-seruan lisan, ayo kita sholat, ya. Menyeru itu bisa melalui panggilan adzan, karena panggilan adzan itu adalah merupakan seruan dakwah agar orang menunaikan sholat. Tapi terkadang adzan juga belum bisa dinikmati, ya. Bahkan masih ada yang menjadikan adzan itu sebagai bahan olok-olok, ya. Ayo sudah adzan, ya sana dulu, saya titip ya salam kepada Allah, gitu kan. Pernah nggak dengerin kayak gitu? Ya, itu olok-olokan namanya, ya, sebagai bahan ajekan. Idza naitum ila sholati takhuduha huzwa wa la'iba. Ketika diseru pada sholat, orang itu menjadikan seruan itu sebagai bahan olok-olok, tuh maksudnya kayak gitu, ya. Ya sana saya lagi sibuk, titip aja sama Allah salam ya. Nanti pahalanya buat saya, itu kan berarti ngolok-olok. Bahkan ada yang lebih dari sekedar mengolok-olok yang seperti itu, ya. Ada yang ini di zaman Nabi ini, ya, saya bercerita tafsir dari ayat tersebut, ya. Di zaman Nabi itu ada orang mengolok-oloknya itu lebih berat dari itu. Ketika surah adzan dikumandangkan, pada saat
muadzin mengumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bohong kamu, semoga kamu terbakar. Jadi dijawab dengan bohong, ya, semoga kamu terbakar gitu, ya. Maka dengan izin Allah, kata-kata itu dibalas oleh Allah. Bagaimana cara Allah membalas? Tiba-tiba pembantunya, ya, pembantu rumah itu, dia membawa api ke rumah, kemudian kemudian dia jatuh sehingga percikan apinya itu kemudian membakar rumah itu, ya. Percikan api yang dibawa oleh pembantu itu karena jatuh itu, ya, maka dia mengenai rumah dan terbakar. Rumah terbakar, posisi orang itu sedang tidur. Jadi dia adalah terbakar langsung, ya. Dibalas langsung kata-katanya. Ini tafsir ini, ya. Di tafsir silakan dipelajari di tafsir Al-Qur'an, ya, tafsir Depak ada juga, ya. Jadi itu peristiwa yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu jangan sekali-kali baik menggunakan respon lisan maupun hati dan pikiran ketika kita dibangunkan, ketika kita diajak sholat, jangan sampai ada kata-kata yang mengolok-olok, ya. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan, kelezatan dalam beribadah, bertemu dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.